Mengenal stud konektor pada pelat komposit. Struktur komposit antara pelat beton dan balok baja merupakan struktur yang memanfaatkan kelebihan dari beton dan baja yang bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan. Kelebihannya adalah beton kuat terhadap tekan, dan baja kuat terhadap tarik. Penggabungan kedua material di atas untuk memanfaatkan keunggulan sifat material pembentuknya dibutuhkan penghubung yang memiliki sifat adhesion, friction atau bearing dan disebut sebagai penghubung geser atau shear connector. Galambos, 1998. Pada struktur komposit terdapat gaya geser horizontal yang timbul selama pembebanan. Gaya geser yang terjadi antara pelat beton dan balok baja akan dipikul oleh sejumlah penghubung geser, shear connector, sehingga tidak terjadi slip pada saat masa layan. Untuk mendapatkan penampang yang sepenuhnya komposit, penghubung geser harus cukup kaku sehingga dapat menahan gaya geser yang terjadi. Adanya penghubung geser menyebabkan balok baja dan beton di atasnya bekerja secara integral. Zuhri, 2011. Fungsi utama dari elemen-elemen penghubung untuk membantu meneruskan gaya-gaya yang ada di titik hubung dari suatu elemen struktur ke elemen struktur lainnya sehingga timbul gaya geser pada baut. Penghubung geser, shear connector, memberikan pengaruh terhadap elemen balok baja, dalam menahan gaya geser yang terjadi antara balok baja dan pelat beton. Balok baja dan pelat beton yang tidak dihubungkan dengan penghubung geser memiliki tegangan yang lebih besar karena elemen profil dan pelat belum menyatu sehingga tegangan yang dihasilkan masih bersifat sendiri-sendiri. Tumimomor et al. 2016. Secara umum, penghubung geser terbuat dari baja yang dilas atau dibaut ke sayap atas baja dan ditanam pada beton. Dowling et al. 1992. Salah satu tipe shear connector yang banyak digunakan adalah tipe stud. Pada penelitian Lahamukang et al. 2014, bentuk dari shear connector tipe stud memberikan kekuatan dan kekakuan yang lebih besar dari shear connector tipe L. Ini secara detail ya, ada bahagian-bahagian daripada steel decking atau struktur yang menggunakan steel decking ya. Dari kita menggunakan ini WF ya, balok WF di sini ya, kemudian di steel deckingnya, ini banyak komponen-komponennya ya, bisa dilihat sini. Ini betonnya, beton, ini wire meshnya ya, ini wire mesh. Nah, kemudian di sini ada stud konektor, ini wajib dipasang. Ini yang saya tunjuk ini untuk menahan geser. Nanti kita akan lihat ya, kita bahas tersendiri ini stud konektor karena ini menyangkut kekuatan geser daripada suatu struktur pelat lantai yang menggunakan steel decking ya. Kemudian di gambar sebelah kanan juga kelihatan stud konektornya juga ada, WF-nya yang steel deckingnya ada ya. Di sini disebut shear stud ya, yang stud konektor ya. Kemudian di sini betonnya dan wire mesh ya. Jadi ini ya. Nah, kita sedikit melihat lebih detail shear connector itu ya. Shear connector untuk kebutuhan industrial dan konstruksi, beberapa istilah yang sering menggantikan istilah shear connector adalah shearing stud atau stud wall, atau istilah lainnya penghubung geser. Jadi ada beberapa istilah. Nampak di gambar sebelah kiri, ini ada pekerja sedang memasang ya stud konektor dengan menggunakan sebang kayak gun ini ya. Ya. Nah, ini sebangsa gun ya, sedang memasang. Nanti kita lihat ini yang sudah terpasang, kita lihat. Jadi stud konektor itu dipasang di beamnya ya, di beamnya ini. Nah, ini di beam ya.
jangan di plat. Ini memang dia tembus plat, tapi di bawahnya beam ini yang sudah terpasang. Detailnya nampak di sebelah kanan atas, ya. Ini dari mutu baja tinggi ini. Ini secara detail nampak. Ukuran seri konektor dispesifikasikan dari diameter stud dan panjangnya, tergantung aplikasi engineering atau konstruksi di lapangan. Sedangkan aplikasi seri konektor adalah sebagai penghubung gaya geser untuk menguatkan posisi coran beton yang menempel pada hermes yang telah dirancang khusus untuk menghasilkan kekuatan bangunan atau konstruksi. Ini detail dari stud konektor, ya, sir konektor. Ini dia, nampak di sini saya tunjuk, ya, konektor untuk menghubungkan ke balok baja. Ini kalau secara konvensional menggunakan sistem las di sini. Las, tapi kalau dengan teknologi ini menggunakan sebangsa kayak ring di sini, ring keramik nanti sini, yang putih ini adalah ring keramik, ya. Nanti kita akan lihat nih pemasangan ring keramiknya seperti apa. Sini ya, ini dia. Nah, nampak di foto ini lebih jelas saya tunjukkan. Ini ada ring dari keramik ini, ya. Jadi ring keramik di sini kalau menggunakan teknologi ring keramik kita sudah tidak menggunakan sistem las, karena ring keramik sebagai pengganti sistem las. Ya, ini yang sudah terpasang, ya, terpasang. Ini lewat steel decking atau langsung ke WF bajanya bisa langsung dipasang, ya. Nah, dan ini dia. Ini kita akan melihat pemasangan stud konektor dengan ring keramik. Ya, kenapa dengan ring keramik? Mungkin salah satu faktornya, ya, untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Di samping mutu menggunakan ring keramik ini kemungkinan bisa lebih besar dibandingkan dengan sistem las. Jadi ini ring keramiknya disusun dulu. Susun di sini, langsung masukkan sir konektornya, kemudian dengan gun, ya. Jadi gun itu di tempat sini tidak kelihatan, itu ada mesinnya, ya. Di sebelah kiri nampak, di kiri nampak ini ada mesinnya, ya, ada mesinnya. Kemudian dihubungkan dari mesin ini ke gun. Ini kerjanya sangat cepat, ini cepat sekali dia tembak dibandingkan dengan las, ya. Kapan mau selesai ini, ya. Nah, tentu kalau untuk pekerjaan yang sir konektornya sangat banyak, tentu terjadi efisiensi waktu, ya, otomatis, ya. Kalau terjadi efisiensi waktu, tentu terjadi efisiensi biaya di situ. Jadi kalau itulah kelebihannya kalau kita menggunakan teknologi, dia akan terjadi efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Nah, ini pemasangan, ya, pemasangan gunakan gun. Ini ada gunnya, ya. Kita lihat, ya, kita saksikan. Saya udah ambil videonya, kita saksikan bersama-sama, ya. Ini dia. Ya, ternyata cepat, ya. Ring keramiknya yang itu, yang bulat itu, yang bulat. Ya. Ini saya ambil dari video, sumbernya adalah Grup Energi, ya. Nanti banyak sekali video di YouTube yang menjelaskan pemasangan stud konektor, bisa lihat di sana. Ini cepat, ya, ternyata cepat. Kalau masing-masing kita lasnya juga lambat ini, ya. Ya, hanya hitung detik. Bisa dengan cepat. Jadi di bawahnya ada beam baja, ya.
Dan setelah selesai dipasang, ini juga diuji nih. Short konektor itu juga diuji, dipukul dengan palu yang lumayan besar, dipukul ya. Dan pengujiannya kalau dilakukan ya, itu tidak boleh lepas walaupun sampai ke short konektor itu bengkok ya, bengkok sampai ke cukup bengkok lah, lebih dari hampir rebah, tapi lasnya masih kuat.